Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wiwit Setiawati, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan korporasi. Dalam proses pengajaran, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Pemaparan materi dilakukan dengan blended system, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka di ruang kelas dengan perkuliahan secara daring melalui Learning Management System Universitas Pamulang yang dapat diakses pada website mentari.unpam.ac.id. Pelaksanaan kuliah sendiri menggunakan jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Pamulang. Kemudian interaction. Selama perkuliahan, mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk berdiskusi dan tanya jawab aktif seputar perpajakan, baik dalam penyelesaian soal-soal perhitungan maupun update-update terbaru seputar perpajakan. Selanjutnya, assessment. Proses assessment yang saya lakukan adalah dengan memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa atas keaktifan selama mengikuti perkuliahan, baik perkuliahan daring maupun perkuliahan luring, dengan komponen penilaian merujuk pada kontrak perkuliahan. Adapun komponen penilaian tersebut diantaranya 10% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Mata kuliah perpajakan korporasi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dan dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan aspek dan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau korporasi yang ada di Indonesia, lalu kemudian mahasiswa mampu menghitung dan menentukan nilai pajak pertambahan nilai, lalu kemudian pajak penghasilan potong pungut serta PPh badan bagi perusahaan atau korporasi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan CPMK tersebut, tim teaching telah membagi ke dalam sub-sub CPMK yang dibagi ke dalam 21 pertemuan dengan pokok-pokok pembahasan di antaranya. Yang pertama, pembahasan terkait dengan konsep dan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau korporasi yang ada di Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan aspek dari perusahaan atau korporasi yang baru beroperasi serta bagaimana cara menghitung PPh badannya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aspek-aspek perpajakan dari beberapa jenis korporasi atau badan usaha di Indonesia, di antaranya yang pertama adalah firma dan perusahaan komanditer, lalu kemudian lembaga pendidikan atau yayasan, selanjutnya adalah lembaga keagamaan atau lembaga sosial. Pembahasan berikutnya terkait dengan aspek perpajakan atas dana pensiun atau pesangon yang dibayarkan kepada karyawan. Selanjutnya, aspek perpajakan bagi perusahaan industri tertentu dalam kaitannya terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Selanjutnya, pembahasan terkait aspek perpajakan bagi pengusaha kena pajak dalam kewajibannya menentukan nilai pajak pertambahan nilai yang harus dibayar pada setiap masa pajak. Pembahasan berikutnya terkait dengan aspek perpajakan bagi badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Selanjutnya, aspek perpajakan bagi UMKM dalam perhitungan PPh final, serta bagaimana ketika nanti menggunakan tarif normal atau tarif progresif. Selanjutnya, pembahasan tentang perusahaan jasa yang ada di Indonesia, di antaranya jasa pelayaran dan penerbangan, lalu kemudian jasa konstruksi, dan selanjutnya adalah jasa-jasa lainnya. Pembahasan terakhir tentang aspek perpajakan bagi bentuk usaha tetap atau BUT. Seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum di dalam RPS yang telah disusun dan telah didokumentasikan ke dalam sistem. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-19 dengan tema aspek perpajakan bagi perusahaan jasa konstruksi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-19 dengan tema aspek perpajakan bagi perusahaan jasa konstruksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan aspek perpajakan bagi perusahaan jasa konstruksi, kita review dulu nih materi atau pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, aspek perpajakan bagi perusahaan jasa pelayaran dan penerbangan. Berapa tarif untuk perusahaan jasa pelayaran dalam negeri? 1,2%. Kalau penerbangannya? 1,8%. Oke, karena pembahasan minggu lalu masih ingat, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait aspek perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi. Sebelum kita masuk ke perusahaan jasa konstruksi, saya mau tanya dulu deh, kalau kita bicara konstruksi itu pasti yang pertama kali diingat? Bangunan, berkaitan sama bangunan, gedung, jalan, terus apa lagi? Kalau pemasangan listrik termasuk konstruksi atau tidak? Masuk. Jadi bagian dari proses pembangunan, mau itu pembangunan atau renovasi, itu masih masuk ke dalam jasa konstruksi. Lalu berikutnya, apa sih capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini? Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menghitung PPh potong pungut yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan bagaimana menghitung pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada jasa konstruksi. Karena kita tahu bersama bahwa jasa konstruksi merupakan jasa kena pajak, sehingga ketika tadi transaksinya dilakukan oleh pengusaha kena pajak, maka akan terhutang PPN. Lalu kemudian berikutnya adalah terkait dengan karakteristik dari perusahaan jasa konstruksi. Jadi mahasiswa mampu memahami untuk menentukan bagaimana sih perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud di dalam ketentuan perpajakan itu seperti apa. Nah, konstruksi sendiri adalah proses terstruktur untuk membangun, merenovasi, atau merombak sarana dan prasarana. Jadi tidak hanya bangunannya saja, ketika ada proses renovasi atau perubahan, maka itu part atau bagian dari jasa konstruksi. Pengertian dari jasa konstruksi ini diatur dalam PP nomor 9 tahun 2022. Nah, di mana yang dimaksud sebagai jasa konstruksi adalah wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Jadi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu kemudian yang dimaksud jasa konstruksi adalah pelayanan yang berkaitan dengan konsultasi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Nah, tadi di dalam PP nomor 9 tahun 2022, klasifikasi atau kriteria jasa konstruksi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pekerjaan konstruksi atau pelaksana konstruksinya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan fisik untuk proses pembangunan, lalu kemudian bisa juga proses renovasi atau pemeliharaan dari sebuah gedung atau pembongkaran bangunan. Lalu kemudian berikutnya adalah jasa konsultasi. Jasa konsultasi ini berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan konstruksi. Kalau perencanaan itu biasanya dalam bentuk apa ya? Arsitek dalam bentuk desain gitu. Lalu yang terakhir adalah perusahaan jasa konstruksi terintegrasi. Apa maksudnya? Terintegrasi ini adalah gabungan dari pelaksanaan fisik serta jasa konsultasi. Jadi mereka itu jual jasanya satu paket. Nah, ini biasanya kenapa seperti itu? Karena biasanya user atau pengguna jasa itu maunya cuma satu pintu aja. Saya tidak mau repot nanti user pelaksanaannya pakai A, terus kemudian perencanaannya dan pengawasan pakai B, nanti jadi repot koordinasinya, sehingga pakai satu pintu aja, satu perusahaan. Maka si perusahaan jasa konstruksinya harus punya izin sebagai konstruksi terintegrasi. Lalu berikutnya, siapa yang menjadi subjek pajak usaha jasa konstruksi? Atau siapa yang nanti punya kewajiban atau akan dipotong PPh jasa konstruksi?
Bisa orang pribadi, bisa dalam bentuk badan usaha atau perusahaan, bisa juga dalam bentuk usaha tetap. Ketiga-tiganya bisa, sepanjang apa? Sepanjang mereka menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas. Nah, kalau bentuk usaha tetap ini berarti pelaksana konstruksinya atau jasa konstruksinya itu dimiliki oleh perusahaan asing. Kenapa? Karena bentuk usaha tetap adalah subjek pajak luar negeri. Nah, terkait untuk menentukan suatu perusahaan dikatakan sebagai konstruksi atau bukan, maka yang pertama kali dilihat adalah legalitasnya. Legalitasnya, perusahaan tersebut memiliki apa? Perusahaan tersebut harus memiliki izin sebagai sertifikasi badan usaha atau SBU serta izin usaha jasa konstruksi. Di mana yang mengeluarkan izin ini bukan DJP, tetapi memang lembaga yang sudah ditunjuk diterbitkan oleh LPJK dengan syarat-syarat administrasi yang memang harus dipenuhi. Jadi tidak semua orang, tidak semua perusahaan bisa dapat SBU atau dapat SIUJK. Yang pertama adalah dia harus memiliki tenaga ahli yang memang kompeten. Harus ada misalnya sarjana tekniknya, terus kemudian tadi punya sertifikasi sesuai dengan ketentuan konstruksi. Lalu terkait dengan legalitas atau SBU ini, SBU nanti dibedakan, kualifikasi dibedakan lagi menjadi 3. Ada K, ada M, ada B. Apa itu? K berarti kualifikasinya kecil, M berarti menengah, B berarti besar. Dilihatnya berdasarkan apa? Dilihatnya berdasarkan, pertama yang dilihat adalah berapa jumlah modal disetor dari perusahaan tersebut kalau dia berdiri atas nama perusahaan atau badan usaha. Lalu kemudian pengalamannya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ada yang misalnya untuk menjadi kualifikasi besar maka dia harus punya pengalaman 10 tahun serta punya pengalaman kumulatif atau kontrak-kontrak kerja itu minimal 50 miliar. Jadi kemudian ada lagi nanti dilihat berdasarkan jumlah tenaga ahli minimal yang harus dimiliki. Kalau dia kecil cukup 1 orang, kalau misalnya dia menengah berarti 2 orang, ini minimal ya. Artinya Bu, kalau misalnya dia tenaganya ada 10, boleh gak? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah kalau dia tidak memiliki tenaga ahli yang kompeten atau tidak memiliki kualifikasi terkait dengan konstruksi. Kemudian kenapa sih kok kita tuh harus repot-repot menentukan dia kecil, menengah, atau besar? Kaitannya sama apa? Karena nanti berbeda kualifikasi usahanya, berbeda tadi jenisnya, maka itu nanti akan berbeda tarif pajaknya. Jadi penting sekali untuk menentukan dia masuk kualifikasi apa. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan jasa konstruksi. Jasa konstruksi akan dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Kita sudah pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa jenis-jenis PPh final itu macamnya ada banyak sekali. Yang hari ini kita bahas adalah PPh final atas jasa konstruksi. Tapi sebelum kita masuk ke PPh final jasa konstruksi, masihkah ingat ada PPh final apa sih selain jasa konstruksi? PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan, berapa tarifnya? 10%. Terus ada lagi apa? PPh 15? PPh final pasal 15, yaitu di pembahasan minggu lalu, perusahaan jasa pelayaran dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk dulu pembahasan terkait dengan si PPh final. Apa sih yang dimaksud dengan PPh final? Yang dimaksud PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara langsung dan dianggap selesai saat penghasilannya diterima. Jadi final, selesai. Maka kewajiban perpajakannya dianggap selesai ketika penghasilannya diterima. Dan tentu saja selain diterima setelah kewajiban perpajakannya dijalankan. Bagaimana cara menghitung PPh atas jasa konstruksi? Menghitung PPh atas jasa konstruksi itu rumusnya cuma satu, tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dan tarif ini juga digunakan untuk semua perhitungan pajak. Rumusnya itu cuma satu, pajak itu rumusnya satu, tarif dikali DPP. Yang perlu kita tahu adalah berapa tarifnya, lalu kemudian berapa dasar pengenaan pajaknya. Kan cuma itu aja rumusnya, benar nggak?
Oke, lalu kemudian kita masuk ke dalam tarif-tarif PPh final pasal 4 ayat 2. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 itu klasifikasinya ada 3, yang di sebelah sini adalah pelaksana konstruksi, yang di sini adalah jasa konsultasi, dan yang ketiga adalah ini 1, lalu kemudian ini 2, dan ini yang ketiga. Dibedakan menjadi 3. Pertama adalah pelaksana jasa konstruksi. Dalam pelaksana jasa konstruksi, tarifnya itu ada 3, mulai dari 1,75% sampai dengan 4%. Dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan kualifikasinya. Kalau dia kecil 1,75, kalau dia menengah atau besar tarifnya 2,65%, lalu kemudian kalau dia tidak memiliki SBU atau tidak memiliki izin usaha jasa konstruksi, tapi melaksanakan kegiatan konstruksi, maka dipotongnya boleh dipotong PPh final dengan tarif 4%. Jadi kalau tidak punya SBU, tarifnya jadi lebih tinggi. Dari yang 2,65 menjadi naik jadi 4%. Lalu berikutnya adalah terkait dengan jasa konsultasi. Jasa konsultasi tarifnya dibedakan jadi 2, tidak dilihat kecil, menengah, atau besarnya, tetapi dilihat berdasarkan tadi dia ada atau tidak SBU. Kalau dia ada SBU tarifnya 3,5%, kalau dia tidak memiliki SBU tarifnya jadi 6%. Lalu yang terakhir adalah konstruksi terintegrasi, yang tadi kombinasi antara pelaksana konstruksi dengan jasa konsultasinya. Kalau dia punya SBU tarifnya 2,65%, kalau tidak ada SBU tarifnya adalah 4%. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dia mau tanya apa, Dek? Pertanyaannya, Ibu, apa perbedaan pengenaan tarif jasa konstruksi yang dikenakan PPh final 4 ayat 2 dengan PPh 23? Oke, baik. Pertanyaan dari Dea adalah bagaimana cara membedakan terkait dengan jasa yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi dengan PPh pasal 23 gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita bicara jasa, secara umum jasa itu bisa menjadi objek pajaknya berbeda-beda. Ada jasa yang kena PPh pasal 21 ketika jasa itu dibayarkan kepada orang pribadi. Misalnya contohnya adalah jasa tenaga ahli. Kalian pakai konsultan pajak, konsultannya atas nama pribadi, objeknya menjadi objek PPh pasal 21. Lalu kemudian ada juga jasa yang dikenakan objek PPh pasal 23. Jasa yang dikenakan objek PPh pasal 23 adalah semua jasa umum selain yang dikenakan PPh pasal 21 dan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Lalu kemudian berarti apa yang menjadi beda? Yang menjadi beda adalah terkait legalitasnya, Dek. Jadi, suatu perusahaan akan dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi ketika perusahaannya pertama melaksanakan proyek konstruksi, lalu yang kedua adalah memiliki izin jasa konstruksi. Jadi kalau misalnya ada jasa, lalu kemudian tadi tidak memiliki izin usaha jasa konstruksi, tidak berkaitan atau tidak memiliki legalitas perusahaan jasa konstruksi, maka kita boleh potongnya berpindah, jangan PPh pasal 4 ayat 2, tapi dipotongnya PPh pasal 23. Jadi yang membedakan adalah terkait legalitas perusahaannya. Gitu ya. Clear? Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait mekanisme pembayaran PPh final jasa konstruksi. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa PPh final adalah pajak yang dianggap telah selesai ketika penghasilannya diterima. Lalu kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya? Dalam mekanisme PPh final ada 2 opsi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dipotong oleh pengguna jasa saat pembayaran ketika memang transaksinya itu berkaitan dengan badan usaha atau memang berkaitan dengan pemotong pajak. Jadi bisa dipotong sama lawan transaksi atau pihak lain kalau memang lawan transaksinya adalah pemotong pajak. Siapa pemotong pajak? Pemotong pajak adalah umumnya mereka yang memiliki aktivitas usaha, baik orang pribadi maupun badan usaha. Sementara yang kedua adalah akan disetor sendiri oleh penyedia jasa atau perusahaan jasa konstruksinya dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Jadi ini terjadi kalau tadi perusahaan jasa konstruksi bertransaksi dengan orang pribadi. Orang pribadi yang tidak memiliki aktivitas usaha, berarti secara umum kalau dia tidak punya aktivitas usaha, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan potong pungut pajak. Kalau dia tidak punya kewajiban untuk melakukan potong pungut pajak, maka nanti harus disetor sendiri. Kenapa? Karena final, harus diselesaikan ketika penghasilannya sudah diterima. Lalu
kemudian, kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan PPh final jasa konstruksi? Pelaporan PPh final jasa konstruksi itu dilakukan paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih cepat dari tanggal 15, misalnya tanggal 2 sudah ada uang, saya mau bayar Bu, boleh. Yang tidak boleh adalah kalau bayarnya ternyata lewat dari tanggal 15, akan timbul sanksi. Yang pertama sanksi bunga, yang kedua adalah sanksi denda karena tadi si SPT-nya tidak dilaporkan ke DJP atau tidak dilaporkan ke pajak gitu. Jadi tadi mekanismenya dipotong oleh lawan transaksi atau disetor sendiri sama si perusahaan jasa konstruksinya. Jelas untuk part ini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Juliana mau tanya apa? Gimana caranya lapor PPh final pasal 4 ayat 2-nya? Oke, bagaimana cara pelaporan PPh Ya, final pasal 4 pelaporannya. ayat 2? Oke, Ya. baik. Bagaimana cara pelaporan PPh final jasa konstruksi? Saya mau tanya dulu deh. Kalian tahu nggak kalau sekarang lapor pajak itu harus melalui apa? Yap, pelaporan pajak harus melalui Cortex. Termasuk pelaporan PPh final jasa konstruksi itu harus dilaporkan melalui Cortex. Pertama adalah siapa yang harus melaporkan PPh final jasa konstruksi? Pemotong pajak atau pengguna pajaknya. Jadi misalnya saya perusahaan PT Wiwit Sejati misalnya. Terus kemudian saya mau bikin gedung untuk kantor saya 3 lantai misalnya. Saya pakai perusahaan jasa konstruksi. Atas transaksi tadi saya akan potong PPh. Maka berarti nanti yang punya kewajiban untuk lapor PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi adalah saya selaku si pemotong pajak. Lapornya via apa? Via Cortex. Nah, lalu kemudian nanti pelaporannya tidak lagi dilaporkan pada khusus SPT PPh pasal 4 ayat 2, tetapi nanti lapornya pada menu Ibu Pot Unifikasi yang merupakan gabungan pelaporan PPh potong pungut selain PPh pasal 21. Jadi digabung tuh semua PPh potong pungut. Mau PPh pasal 22, 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 26, PPh pasal 23, semua lapornya pakai Ibu Pot Unifikasi. Jadi pakai satu menu Ibu Pot Unifikasi. Bu, kapan Bu batas waktu pelaporannya? Batas waktu pelaporannya tetap tanggal 20 bulan berikutnya, tapi kalau ada nilai PPh terhutang, maka setelah kita bayar tanggal 15 bulan berikutnya sudah otomatis by system akan langsung terlapor pajak ya. Gitu ya. Clear? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Dalam contoh kasus 1 di sini ada transaksi senilai 5 miliar, lalu kemudian tanggal 15 November PT AAA menerima tagihan dari PT B yang berstatus sebagai PKP, pengusaha kena pajak, atas pekerjaan pembangunan gedung dengan nilai kontrak 5 miliar belum termasuk PPN. Jadi ada tagihan yang kualifikasi dari perusahaan jasa konstruksi atau PTB-nya memiliki kualifikasi SBU dengan sertifikasi menengah. Kualifikasinya menengah. Jadi ada nilai kontrak 5 miliar, kualifikasinya masuk ke dalam kategori kualifikasi menengah. Pertanyaannya adalah berdasarkan transaksi ini perpajakannya. Dari soal 1, 2, 3, dan 4 kita sudah menentukan tarif-tarif atau tarif PPh final pasal 4 ayat 2-nya. Pertanyaan berikutnya adalah berdasarkan soal 1 sampai dengan 4 kita perlu tahu berapa sih nilai bersih yang akan dibayarkan dari pengguna jasa kepada perusahaan jasa konstruksi. Saya butuh bantuan 4 orang. Siapa yang mau nomor 1, 2, 3, 4? Zaza nomor 1, Dila nomor Yulena nomor 3. Oke, satu lagi nomor 4. Oke, dia nomor 4. Terima kasih Zaza untuk soal nomor 1. Tadi di sini soal nomor 1 itu adalah ada penyerahan. Coba kita lihat di soal nomor 1. Tadi di sini ada penyerahan nilai kontraknya 15 miliar. Ceritanya di sini 15 miliar langsung dibayarkan secara sekaligus. Pertama adalah 15 miliar sudah pasti lebih dari 4,8 miliar sehingga harus ada pungutan PPN. Siapa sih yang bertugas untuk memungut PPN?
perusahaan jasa konstruksinya atau PT bangunnya. Tadi pertanyaan dari Rahma, Bu, kenapa harus dipungut PPN, terus gimana nanti pembayaran atau mekanisme normalnya? PPN itu, penagihan PPN itu dilakukan pada saat penagihan awal atas nilai kontrak ditagih bukan 15 miliar, tapi 15 miliar plus PPN, yaitu PPN-nya 12% dikali dengan DPP nilai lain, dengan PPN 1 miliar 650 juta. Sehingga nanti di dalam dokumen invoice penagihannya, nilai tagihannya adalah 16 miliar 650 juta. Bagi si PT Trakindo, PPN senilai 1 miliar 650 juta ini diakui sebagai PK atau PM? PM, pajak masukan. Bagi PT Bangun Cipta Karya atau si penjualnya atau 1 miliar 650 juta itu diakui sebagai PK, pajak keluaran. Normalnya ketika kita menagih 16 miliar 650 juta, maka seharusnya saya terima uang dengan nominal yang sama. PT Bangun Karya menerima uang dengan nominal yang sama. Tetapi karena ini aktivitasnya adalah berkaitan sama jasa konstruksi, maka harus dilakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya berapa? Karena di sini pelaksanaan konstruksi dengan sertifikasi kualifikasinya menengah, maka nanti berarti di sini akan dipotong PPh-nya 2,65% dikali 15 miliar. Potongannya 397.500.000. Nah, ini nanti bukti pemotongannya apa? Nanti diterbitkan bukti potong melalui Cortex. Diterbitkan bukti potong melalui Cortex. Baik sistem bukti potong akan langsung diterima sama si PT Bangun Cipta Karya. Lalu sehingga nanti pada saat pembayaran nilai bersihnya yang dibayar oleh si pengguna jasa atau Trakindo nilainya menjadi 16 miliar 252 juta 500.000. Ini terjadi tanggal 11 Juni 2026. Kalau transaksi 11 Juni 2026, bukti potong diterbitkan 11 Juni 2026 sesuai dengan tanggal invoice-nya. Pertanyaannya adalah kapan sih PPh pasal 4 ayat 2 ini harus dibayarkan ke kas negara? Tanggal 15 Juli tahun 2026. Oke, cukup sampai situ yang mau ditanyakan untuk perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2. Tadi kita sudah bahas terkait dengan aspek perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi. Tadi tarifnya dibedakan menjadi berapa? Ada banyak tadi tarifnya mulai dari 1,75% sampai dengan 6%. Terus kemudian tadi batas waktu atau tanggal jatuh tempo penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal berapa? Tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, jadi untuk pembahasan terkait aspek perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti dikerjakan soal-soal latihannya. Lalu kemudian jangan lupa nanti submit jawabannya di e-learning. Batas waktu pengerjaan e-learningnya sampai besok ya. Jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin nanti karena itu bagian dari penilaian. Oke, baik. Kalau begitu hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan dengan tema pembahasan aspek perpajakan bagi bentuk usaha tetap atau BUT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.